Hai guys, welcome back to Inza with Z bersama gue Zerika karena cerita ingin mendengar bagianmu. Apa kabar guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, berikan supportnya. Kemudian kalau misalkan emang ada video-video yang kalian suka, silahkan kalian berikan like, berikan komentar, dan juga share ke teman-teman kalian kalau memang itu menginspirasi ya guys. Nah hari ini juga kebetulan ini adalah perdana ya video untuk Z Corner. Yeay! Nah, di Z Corner ini tuh apa sih guys? Jadi di segmen Z Corner ini gue akan bahas topik-topik tertentu dan juga gue mengajak kalian untuk berpartisipasi nih teman-teman dengan topik yang ada, bisa dengan memberikan opini kalian ataupun memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Nah, di Z Corner kali ini gue juga sudah woro-woro ya dari kemarin tuh kalau misalkan gue akan bahas mengenai online dating ya. Beberapa udah ada cerita-cerita yang masuk juga. Dan tadinya gue berpikir gue akan melakukan ini sendirian gitu ya, membahas ini sendirian. Tapi kalau udah ngomongin online dating, gue tuh langsung tek gitu. Kebetulan gue mengingat seseorang nih. Jadi hari ini gue ditemani oleh perempuan cantik ya. Gue langsung sapa aja. Halo Livi. Hai. Apa kabar Liv? Sehat. Sehat ya. Thank you banget tuh sebelumnya udah mau kesini, mau ngobrol-ngobrol bareng ya. Mengenai online dating nih ya. Nah Liv, kalau boleh tahu nih sekarang kesibukan lu apa sih? Ya, sekarang sibukannya gue seorang writer untuk majalah luxury lifestyle di Jakarta. Jadi kesibukan gue sehari kebanyakan nulis, wawancara orang. Jadi biasanya gue wawancara orang, kali ini diwawancara. Oh gitu ya. Kayak ini rasanya ya. Oh oke. Oh berarti sekarang kalau lu WFO gitu nggak? WFH. Jadi dari WFH. sejak Maret tahun lalu kita udah full WFH, semua operasional dari rumah kecuali ya sekali-sekali lah baru ke kantor, atau kalau liputan atau mau ketemu harus interview tatap muka baru keluar. Oh gitu. Nah ini kan kita mau ngomongin masalah online dating nih ya Liv. Kalau boleh tahu sekarang lu sedang menjalin relationship atau enggak? Enggak sih, lagi single. Oh lagi single ya, lagi single ya. Nah memang kalau boleh jujur nih guys ya, gue kenapa bisa teringat Livi ini teman adik gue gitu. Dan untuk masalah online dating memang adik gue bilang, oh kalau Livi tuh punya banyak experience nih mengenai dating apps nih ya. Dan gue tahu untuk ngomongin tentang dating apps itu juga mungkin gak semua orang tuh mudah untuk ngomongin itu gitu. Jadi gue thank you banget sih lu udah mau datang ya ngobrol-ngobrol di sini. Nah untuk dating apps sendiri, kenapa lu mulai memakai dating apps gitu awal mulanya? Awal mulanya sebenarnya gue penasaran, maksudnya ini ada platform aplikasi di mana kita bisa ketemu dengan strangers ataupun untuk bangun koneksi ataupun ngasah kemampuan komunikasi gue. Saat itu kepikiran cuma itu aja. Gitu. Sebelumnya sebenarnya tahun 2013 gue tuh pernah juga ikut, kalau orang dulu sebutannya zaman-zaman kopi darat waktu itu di Twitter. Jadi tiap jam 12 malam itu ada satu kayak akun kayak ngumpulin siapapun yang belum tidur saat itu. Jadi nama sebutannya #insomnia_lovers. Itu yang punya Hitman System kalau nggak salah. Itu terus ya udah di situ ikutan, kenal, maksudnya ya udah coba ngobrol, terus kayak dan ternyata seru-seru gitu. Oh ini ya ternyata kenalan sama strangers tuh kayak gini ya, maksudnya seru-seru aja gitu kan. Tiap malam sih, maksudnya paling pas lagi sempat baru, dan dari situ ternyata bisa ketemu beberapa, ada yang temenan juga sampai sekarang gitu. Jadi gue lihat sepertinya menarik nih kalau kita belajar suatu kemampuan yang baru gitu loh. Kalau gue sih melihatnya bukan tujuannya untuk nyari pacar atau apa, lebih ke ini kayaknya bagus nih buat skill kita untuk kenal sama orang baru, atau misalnya kayak kita mau nanti kan kalau kita kerja berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang, kayaknya penting untuk punya skill-skill seperti ini. Oke. Jadi lu melihatnya justru nggak emang cuma buat cari pacar ya gitu ya sebenarnya tadinya ya. Awalnya enggak ya. Emang kalau mau ketemu orang ya kita harus kenalan gitu. Betul. Kan. Untuk memperluas link gitu ya. Terus? Dan waktu itu juga sebenarnya ada satu kalau nggak tahu ini stigma yang sampai sekarang mungkin masih beredar untuk kalangan perempuan. Dimana kayak perempuan tuh harusnya nunggu, perempuan tuh dikejar bukan mengejar gitu. Tapi saat itu gue yang waktu itu baru lulus SMA kayak dan ini ada juga pengalaman balik waktu zaman SMA. Jadi di SMA kelas karena gue anak IPS, jadi tuh kita satu kelas emang sesolid itu, mau cowok mau cewek kita saling care satu sama lain, dan dan kita diajarin untuk untuk saling baik aja sama semua orang, nggak usah nunggu karena lu cowok apa karena lu cewek segala macam, nggak ada, kita sama sekali nggak mikirin hal itu. Itu yang mengajarkan gue untuk if you wanna know someone
ya udah, maksudnya kayak lu tuh harus juga ikutan, lu harus partisipatif juga gitu, membuka diri ya gitu. Iya, nggak cuma lu nungguin sampai capek, kenapa dia nggak ini, kayak nggak gitu juga sebenarnya. Bisa sih gitu. Itu yang, dan ternyata pas waktu itu gue coba di Insomnia Lovers itu di Twitter, dan ternyata hasilnya menarik gitu, jadi seru gitu ngobrolannya, kayak oh iya lu ternyata kuliah di sini, berarti kuliah di sini lu belajar apa dulu, ya maksudnya obrolan mungkin sebenarnya sederhana tapi gimana caranya kita tuh bisa ngemas itu gitu loh, kan masih itu kan balik ke rasa penasaran kita kan gitu. Nah itu sih yang gue banyak belajar dari situ, dan pas tiba-tiba nih ada, kan kalau di Twitter tiba-tiba nih ada aplikasi nih, platformnya kan yang khusus untuk kita bisa sudah jelas tujuannya gitu. Saya ini kayak lebih udah lebih rapih, kita bisa tinggal apalagi swipe right swipe left kan, swipe left lo nggak mau, kalau swipe right oke lu interested gitu. Itu seru kan, jadi kayak wah ini, dan itu ketemu orang lebih banyak lagi. Even though menurut gue itu masih on the surface, tapi it's interesting aja gitu. Berarti lu kalau untuk dating apps-nya sendiri, lu udah mulai sejak kapan? 2015. Dan itu Tinder waktu itu. Waktu itu pertama kali Tinder. Nah, itu zaman-zamannya masih lumayan. Di Indonesia kayak masih awal-awal kayaknya tuh. Memang Tinder tuh yang paling populer sih. Betul, sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih ya? paling populer gitu. Iya, itu Tinder tuh gila loh guys. Gue kemarin sempat kayak ngecek. Jadi ada sekitar di survei tahun 2018 atau 2019 gitu, itu ada pengguna 4,1 juta yang bayar. Yang berbayar ya, itu ada 4,1 juta pengguna Tinder. Jadi bayangin yang tidak berbayar ada berapa ya. Gila, jadi memang orang tuh sebenarnya menggunakan online dating itu gitu ya. Kalau misalnya untuk dating apps sendiri, lu mainnya Tinder aja? Waktu itu, nggak sampai yang sekarang ya. Sampai sekarang itu ada, gue pernah coba, Tinder pernah coba, pastinya. Waktu itu abis itu nggak lama ada keluar namanya Coffee Meets Bagel atau CMB singkatannya. Coffee Bagels. Bagels, baru ada lagi yang namanya Bumble. Bumble konsepnya seperti Tinder tapi lebih terkurasi lagi, dan jumlahnya lebih sedikit lagi karena itu based on preferences. Gitu. Jadi kita itu seleksinya based on preference, kita bisa ini sendiri. Kalau yang gratis ada cuman terbatas, tapi kalau lo berbayar itu kalau nggak salah bisa lebih ini lagi filternya lebih dalam lagi. Lalu ada juga yang namanya OkCupid. Nah itu kayak OkCupid sekarang juga termasuk salah satu pesaing ininya Tinder kayak sekarang, karena banyak orang yang bilang algoritmanya jauh lebih bagus daripada Tinder katanya. Katanya sih katanya orang-orangnya jauh lebih bagus katanya kalau dengan algoritmanya mereka. Gitu. Gila, banyak loh teman-teman dia mainnya juga ya. Nah kalau untuk pengalamannya sendiri nih gitu, apakah pernah menemukan yang unik-unik, atau misalkan ada yang mungkin sampai sekarang malah bisa jadi temenan gitu? Ada. Oke, mungkin boleh diceritakan nih. Mau yang mana dulu? Wih gila, banyak bener ya, langsung kayak aku jadi yang mana dulu? Pengalaman gitu ya. Ya senyaman lu aja, mau yang mana dulu nih? Mana ya? Mungkin kalau orang-orang penasaran, dapat pacar apa enggak gitu kan? Dapat. Gila. Dapat, tapi udah jadi mantan sih. Udah jadi mantan. Jadi mantan. Okay, tapi baik. maksudnya bukan berarti berarti tidak berhasil, enggak juga, karena kan sebenarnya kalau udah dalam relationship itu kembali ke kalian lagi sih sebenarnya gitu. Bukan berarti wah ini gagal gitu. Enggak juga, itu kembali ke kalian. Tuh, terus ketemu temen jelas bukan banyak, ada beberapa, maksudnya ada yang teman aja, maksudnya ya udah paling sekali 2 kali nongkrong, ada yang memang yang sampai nemu kita benar-benar bisa sahabatan sampai 3 tahun ini jalan tahun keempat. Oh wow. Ya ini sahabatan baik, maksudnya emang kita tuh awal intensinya emang pengen kenalan aja gitu. Dan emang maksudnya kayak pas kita kenal ngobrol itu ternyata seru banget, dan habis itu dari situ kita sama-sama orangnya doyan makan, jadi kita sama sekali udah nggak ada yang malu-malu atau yang kayak aduh gimana nih gitu, kayak ya udah kita makan, ya udah gue juga lapar, terus udah makan aduh kayak kurang, yaudah yuk nambah gimana. itu baru pertama kali ketemu gitu maksudnya, dan ternyata emang ngobrolnya seasik itu. Nah habis itu dari situ ternyata teman-teman gue kayak juga punya vibe yang sama sama dia, terus kayak lo mau nggak kenalan sama teman-teman gue gitu, yaudah tuh jadilah kita berempat jadi teman nongkrong, teman main, sama teman makan bareng. Jadi kayak jadi saling ngenalin satu sama lain, dan itu seru banget kalau tiap ketemu gitu kok. Oke. Tapi lo sendiri malu nggak sih dengan menggunakan dating apps? Karena banyak banget orang ya ternyata
53% nih guys, ini juga ada survei gitu sekitar tahun berapa ya, 2017, 2018 kayaknya. Itu 53% orang tuh sebenarnya malu mengungkapkan bahwa dia tuh menggunakan Tinder satu, atau yang memang karena dia tuh apa ya, mungkin bisa dibilang kayak gue kalau mau jelasin nih, gimana lo ketemu di mana gitu, kayak mau ngomong dari dating apps tuh kayak kok kayak gue nggak sebisa itu apa dapetin orang di real world gitu ya istilahnya gitu. Kalau menurut lo gimana? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Maksudnya ya satu buat apa juga malu, maksudnya kayak mungkin karena banyak orang berpikir dating apps, dating, orang langsung pemikirannya langsung mengerucut ke you have to be in a relationship gitu. Kayak lo harus punya pacar, lo harus punya gebetan atau apa. Padahal menurut gue pribadi dating apps itu it is a platform for you to expand your networking sebenarnya. Misalnya kalau buat mereka yang malu atau mungkin susah untuk ngobrol sama orang baru tapi in real life, I think dating apps it's a good platform gitu loh, untuk belajar pelan-pelan gimana sih ngobrol, gimana sih cara approach orang gitu, gimana menciptakan conversations. Itu justru malah bagus untuk ngasah di situ, tapi ya nggak lupa juga untuk ngasah skill yang di dunia nyata juga ya. Jadi gitu. harus balance aja ya sebenarnya ya. Nggak Dan melihat itu sesuatu yang negatif. Dan apa ya, kalau buat gue itu tuh jadi ya apa ya, nggak lain kayak social media juga sih kalau menurut gue. Jadi kayak kenapa harus malu gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri society kita belum siap aja untuk menerima dengan santai untuk kayak kenal dari mana, dating apps. Terus kayak orang masih kayak wow bisa gitu, padahal ya kenapa gitu loh, nggak ada yang nggak mungkin, dan malah jadi banyak benefitnya. Maksudnya kayak selain waktu gue pribadi, selain ketemu teman, gue ternyata nemu ternyata dia kerja di startup misalnya, terus dia startupnya tuh F&B, terus waktu itu karena dia mau launching, jadi kayak dia boleh nggak bantuin gue review makanannya gitu, kasih kritik, kasih saran. Terus waktu itu juga sempat atasannya jadi masuk di list untuk di majalah gue, karena kayak gue lihat startup ini berkembang bagus banget, dan gue ngeliat bagus nih perusahaannya, dan ini malah jadi nambah relasi lagi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya banyak sih gitu. Kalau misalnya balik lagi ke pengalaman lu nih ya, yang menurut lu baru paling kayak gila nih, gue nggak nyangka begini gitu. Kemana ya? Lagi milih-milih nih dia. Bentar ya, gue buka dulu nih katalog gue. Nah, berkesan tuh macam-macam, karena menurut gue pribadi setiap untuk mereka yang sampai sekarang masih keep in touch itu semua punya pengalaman yang berkesan. To be honest, maksudnya balik lagi yang temenan sampai 3 tahun atau yang sampai 4 tahun itu juga menurut gue tuh berkesan banget ya. Maksudnya even kita bisa lebih dekat daripada, maksudnya gue dekat sama teman-teman yang meskipun gue udah lama kenal bertahun-tahun gitu. Ini tuh yang kayak bisa senyambung itu, yang nggak canggung sama sekali. Yang sampai even waktu dulu bayangin kita temenan dari dia masih single, sekarang dia punya pacar. Even yang waktu itu gue pergi ke luar negeri, terus gue tanya, cewek lu suka skincare kan gitu, mau nggak sekalian gue bawain gitu, cewek lu mau nitip nggak? Nice ya. Lebih kayak jatuhnya lebih punya lebih kayak apa ya, selain sahabatan, tapi kayak gue ngerasa kayak ini orang bisa nih gue lihat jadi kayak family gue untuk tahun ke depan. Jadi kayak kita sama-sama saling nemenin, kayak zaman-zaman dia nyari kerja, yang saling bantuin, ya udah nggak apa-apa lu nggak usah ini, maksudnya dia interview kerja, dia dekat kantor gue samperin, kita makan siang bareng, mulai kita harus nice banget ya kalau kayak gitu. Kayak gitu-gitu kayak apa ya? Kalau ngomong perasaan ya balik lagi kita ngeliat orangnya sih, dan sebenarnya balik lagi ke tujuan kita gitu kan. Kalau Ana dari awal tujuan gue adalah pengen nyari relasi, maksudnya nggak menutup kemungkinan juga untuk ke arah sana. Jadi kayak ketika emang kita jadi teman aja atau memang jadi ini, kayak itu ya enteng banget rasanya gitu. Dan dia pun juga yang kayak welcome itu, kayak ayo yuk makan siang, kayak atau nggak dia bisa, kita tuh sesantai yang bisa waktu itu misalnya karena rumah dia di PIK, terus ada waktu itu gue ada apa ya, misalnya kayak tugas ataupun zaman-zaman kuliah mainnya ke daerah utara gitu. Itu gue langsung tinggal telepon nanya, lo di mana? Lagi di rumah nggak? Iya, gue di rumah. Makan yuk, ayo. Ayo gitu. Enak ya, jadi punya teman di mana-mana juga. Ya itu salah satu enaknya itu gitu. Itu makanya yang terus yang yang berkesan lagi adalah yang ternyata kita bukan satu kayak kita tuh punya kita tuh tinggal tetanggaan.
Oh my bukan tetanggaan satu komplek, tapi kayak masih di daerah seputar sini gitu. Oh, oke. Yang itu ternyata kita satu area juga, terus ternyata kita tempat mainnya juga mirip-mirip, terus kayak oh wow gitu. Loh gitu kan, kayak kok bisa gitu kan. Ini karena dia ngomongin tentang area ya, gue juga punya cerita sih satu. Ini kalau gue memang gak se-expert dia ya dengan dating apps gitu, karena jujur aja kalau misalnya gue pribadi sih, gue tidak berekspektasi banyak sih dengan dating apps gitu, karena gue tahu karakter gue sulit ya pertama gitu, tahu diri sendiri gitu. Dan maksudnya memang berbeda ketika ada orang yang interest untuk mencari pacar dan tidak gitu kan. Dan gue sebenarnya sama kayak Livi gitu, bahwa kita mencari itu lebih baik ya kalau dapet ya syukur, istilahnya gitu kan. Tapi gak ada salahnya untuk kenalan dengan orang gitu, untuk memperluas circle kita gitu. Jadi suatu saat adik gue nih, mungkin kayaknya terinspirasi dari lu kan, ngobrol-ngobrol tentang dating apps dan segala macam, dan mungkin melihat kakaknya sudah single terlalu lama gitu kali ya. Jadi dia langsung datang gitu, terus dia bilang, kak, kayak, terus gue bilang kenapa gitu kan? Kayaknya gue tahu deh cara lu untuk mendapatkan cinta gitu. Terus gue kayak excuse me gitu kan, kayak gimana itu pernyataan yang sangat dalam ya gitu kan. Jadi kayak oke, kenapa, dengan apa ya gitu. Terus dia bilang kayaknya lu harus main dating apps deh. Terus gue kayak seriously gitu kan, ya lu coba aja gitu, karena si Livi berhasil gitu. Maksudnya lu ketemu orang gitu, sampai ada yang ketemu, bahkan yang tadi lu bilang sempat pacaran gitu kan. Jadi gue kayak Oke gitu, tapi memang gue orangnya penasaran gitu, minimal gue pengen cobalah sekali, pengen tahu kan. Dan memang bener sih, tipe-tipe orang main dating apps tuh macem-macem gitu ya. Gue waktu itu cobanya Coffee Meets Bagels, karena menurut lu juga katanya lebih sarankan jangan Tinder lah, kalau Tinder tuh udah macem-macem banget tipe-tipe orang kayak. Udah luas banget ya kan, pengguna aja ada sekian juta. Iya tadi. Penggunanya gede-gede, cuman kalau gue melihat Coffee Meets Bagel itu buat gue pribadi, dia tuh terkurasi, jadi tiap jam 12 siang dia akan kasih lo pilihan gitu. Iya, pilihannya betul. Lebih, maksudnya ya buat kalau emang yang seneng pasarnya besar ya silahkan, apa-apa. Cuman kalau gue pribadi, gue suka yang nggak usah terlalu banyak, karena itu pusing juga, dan kita nggak punya cukup banyak waktu untuk kiri kanan swipe left, kiri kanan dan itu capek gitu. Jadi ya Coffee Meets Bagel itu lebih enak lah gitu, udah ada pilihan, lu tinggal pilih dah. No, makanya itu akhirnya yang gue download gitu kan. Terus waktu itu ya gue sebenarnya memang ada orang-orang yang pas ya kenalan chatting, that's it gitu. Tapi ada juga yang sampai beralih ke WhatsApp nih gitu. Tapi 2 hari 3 hari lucu-lucuan doang hilang gitu kan. Ada juga gitu. Tapi satu yang gue bukan shock sih, tapi lebih ke berkesan dan lucu gitu pengalaman ini gitu. Pertama tuh waktu itu kan kita match nih ya, karena gue ngeliat profilnya dia kan, dia tulisnya INFJ gitu. Nah, jadi kalau lu pada tahu yang personalitiesnya Myers-Briggs itu, dia INFJ, nah gue ENFJ nih kebetulan gitu kan. Gue ENFP. Oh gitu, baik ya. Oh baik, sisters. Nah, jadi gue pikir kalau misalkan, kalau misalnya dia ya ini bisa diajak ngobrol gitu kan, at least gitu, karena personality harusnya nggak jauh berbeda gitu. Ya udah dong, match dong, ntar selesai gitu kan, match ngobrol-ngobrol, asik juga kan di chatting, orangnya nice gitu kan. Abis itu, ya udah deh gue follow Instagram lu deh gitu kan. Gue kayak, ya boleh gitu kan. Saling follow, lihat dong profil dia segala macem. Terus gue yang kayak, ada something nih gitu. Iya, jadi ternyata kita ada mutual friend satu gitu. Terus gue yang kayak, wih gitu kan, ada mutual friend sih gitu. Nah setelah itu, gue nanya dong, gue bilang kan kayak, lu kenal sama si A nih gitu kan. Iya, gue kenal sama si A, soalnya dia tetangga gue. Terus gue kayak, gue bingung dong, karena si A itu juga tetangga gue gitu kan. Literally ini tetangga satu sektor ya guys gitu. Terus akhirnya ya gue bilang dong, jadi lu tinggal di sektor ini dong gitu. Kok lu tahu katanya kayak gitu ya. Gue kayak, ya karena ayah saya RW-nya nih gitu kan. Jadi kayak akhirnya tuh ketemu gitu. Dan itu gue juga sempat ya karena dekatnya satu sektor, jadi kita kayak jalan pagi gitu. Terus udah gitu ya sarapan bareng, habis itu ya udah sampai sekarang pun juga masih ngobrol gitu loh. Jadi memang kalau misalnya lu ketemu pas orang yang oke gitu ya, orang yang nice gitu, ya it's
ya biasa aja, jadi akhirnya temenan sampai sekarang. Kayak kemarin pun gue sampai WhatsApp dia, gue bilang gue mau ceritain ini di podcast gue gitu. Oh ya sure gitu katanya, gak ada masalah gitu. Iya, gak ada masalah gitu. Nah jadi kalau misalnya balik lagi ke pengalaman lu nih Liv, untuk yang kan tadi kan tipe-tipe orang yang menggunakan dating apps tuh macam-macam. Kan kalau misalnya di Tinder itu juga bisa ada yang kadang-kadang aneh-aneh nih ya. Biasanya banyak experience orang-orang bilang, ih banyak kan aneh nih kalau misalnya kita main Tinder gitu. Kalau lu sendiri pernah gak sih dapat experience kayak gitu? Aneh, sebenarnya kalau dibilang, sebenarnya balik kalau aneh itu ya sebenarnya kan balik lagi ke value tiap-tiap orang ya, maksudnya dari intentions gitu. Salah satu pengalaman yang cukup unik adalah ada yang kayak baru kenal, ngobrol, oke, 1-2 line, tiba-tiba, aduh gue, karena lagi ini keadaannya lagi PSBB ketat waktu awal pandemi. Gila ya, gue udah 3 bulan gak keluar rumah, sumpah bosen banget. Terus staycation yuk. Hah? Like literally kayak dia bilang, gak apa-apa, gue yang buka kamar hotel. Terus kayak gitu. Oh, terus kayak, gimana? Wih, gila. Wow. Apa ya, karena memang kan mau nongkrong juga semua tempat tutup kan. Maksudnya lo gak bisa dine in, lo gak bisa. Kayak dia bilang, gue gak tahu, gue tuh udah 3 bulan gak ketemu orang, gue gak ketemu stranger, yang gue ketemu cuma mak gue sama kucing depan rumah doang. Astaga, jadi sampai curcol juga gitu ya dianya ya. Sama sekali emang apa ya, gak ketemu orang gitu, jadi kayak ini gue akhirnya ketemu stranger gitu. Ya ampun. Ada yang sampai seniat itu gitu kan. Forward sekali ya, langsung to the point aja ya. Karena butuh teman ngobrol, terus karena nggak ada dan nggak ada tempat juga gitu kan. Jadi terus yang kayak aduh ini apa lagi itu. Terus ada yang udah ngobrol, oh asik nih kan, cerita macam-macam, terus ternyata diketahui lah akhirnya ternyata dia emang mau carinya FWB, tapi mohon maaf saya tidak nyari ke sana ya kak gitu kan. Baik. Value-nya udah beda tuh. Iya, udah beda ya. Aduh. Ya udah, maksudnya terserah mau ngobrol. Kalau maksudnya kan banyak yang kayak aduh udah keburu perasaan gitu kan. Aduh udah keburu enak nih, keburu nyaman. Nah, itu tapi balik lagi sih sebenarnya karena ini masih di live. Apalagi kalau chattingannya masih di dating apps ya. Kita belum kepindah ke ranah pribadi gitu. Itu harus hati-hati juga dalam artian kayak harus mindful juga kalau ini masih di surface gitu. Buat gue pribadi kalau dekat itu kalau udah memang kita pindah ke jalur pribadi gitu. Dan itu kalau buat gue sendiri itu prosesnya gue mau lihat dulu ngobrolnya enak apa enggak, baru tuh pindah. Sebenarnya memang harusnya dari kitanya yang menjaga ya. Iya, kita harus tahu boundaries kita, apalagi kita perempuan kan ya. Betul. Nah terus kalau misalnya yang tadi juga lu sempat cerita ada yang katanya lokasinya berdekatan nih gitu. Iya. Iya. Kalau gue tadi ada satu sektor ya. Kalau lu juga ada lokasi yang berdekatan ya? Nggak satu sektor juga sih, tapi masih dalam satu area tempat tinggal yang sama gitu. Oh oke. Jadi ceritanya gini, karena posisinya gue bikin aplikasi itu di Jakarta, jadi pinpointnya langsung Jakarta Pusat. Gitu. Jadi pas buka akun emang tulisannya Jakarta Pusat. Gitu. Padahal sebenarnya kan gue tinggal di Tangerang. Terus dia pinpointnya Tangerang dan gue tuh nggak terlalu merhatiin banget. Jadi pas until kita ngobrol, terus nanya, lo tinggal di Tangerang? Iya. Oh di komplek mana gitu. Kita lagi ngobrol di daerah mana? Oh komplek ini. Gue kan juga tinggal di sana. Langsung. Oke. Oh ternyata kita satu komplek ya. Gitu. Oh berarti lo nongkrong di sini. Yaudah kita ngobrol lah tongkrongan Gading Serpong. Karena kan meskipun kita kuliahnya beda, tempat kuliah kita beda jauh gitu. Oh iya di sini. Gue bisa nongkrong di sini. Oh berarti lo biasa mainnya di sini dong? Iya. Kok tahu? Iya. Gue juga itu. Waduh. Lama tuh. Itu terus ya abis itu jadi kayak ngebuka banyak hal yang sampai yang kita sama-sama kerja di Jakarta, cuma bedanya cuma beda area aja, maksudnya beda areanya pun juga deketan gitu. Terus kayak ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dong kan sama anak Jakarta kayak lo ke kantor naik apa gitu. Terus dia nanya gue bilang oh gue naik shuttle Sumarekon. Oke. Gue tanya lo naik apa? Oh gue kadang mau mobil, tapi kadang gue naik shuttle. Terus kayak shuttle jam berapa anda? Jam segini? Hah? Gue kan juga suka naik kayak gitu. Oh my god, kok gue gak pernah ketemu ya? Seriously Liv? Seriusan, itu yang kayak bisa apapun kalau misalnya beda jam itu ya, tapi kita turun di pinpoint yang turun di titik yang sama gitu.
kayak oke, lu jam berapa? Iya, karena gue kerja jam 8. Oh, kalau gue sih jam 9 karena kalau media kan siang ya gitu. Oh, terus jadi dia nanya jam, terus gue bilang gue kalau berangkat 7:30 atau ya 6:30. Dia bilang, oh gue juga kadang-kadang 6:30. Terus dia langsung bilang, lo yang shuttle turun depan hotel ini kan, hotel Le Méridien kan? Wah, kacau. Iya, gue juga turun di situ. Ah, gimana? Wow, ini sih gila loh. Beneran kita sampai pas pas ngobrol beneran ketemu tatap muka tuh udah kayak nggak bisa apa-apa, saya ketawa-ketawa doang kayak ya ampun, ternyata hidup kita tuh beririsan banyak banget gitu. Dan ternyata kita punya saudara, punya adik itu masih dalam satu circle permainan yang sama. Serius gitu. Itu yang dunia sempit bener. Itu yang bener-bener kayak sampai mind blowing sih ini mah. Aduh, itu udah sampai pas tahu. Itu pun itu sampai gue tanya adik gue, lo kenal sama orang ini nggak? Lo kenal sama anak ini nggak? Namanya ini? Oh ya, gue bisa main sama dia sih. Astaga. Ya itu yang bener-bener itu tuh kita ngobrol sampai kayak ya ampun gitu. Sumpah kocak banget sih. Terus ada lagi yang tadi kan waktu pas sebelum kita mulai juga gue udah sempat cerita-cerita kan. Jadi ini lebih lucu lagi gitu, karena irisan teman-temannya, circle teman-teman kita tuh benar-benar beririsan. Oke. Itu jadi matchnya, oke, ini anyway keduanya dari Coffee Meets Bagel. Terus pas karena dia di Tangerang, jadi kirain kan tinggalnya satu area juga. Paling anak-anak sini-sini lagi gitu kan. Tapi yang nggak nyangka adalah ketika kita pas lagi mau ngobrol, ternyata dia tuh nggak tinggal di sini. Dia tinggal di belahan bumi yang berbeda. Jadi, tar dulu. Jadi ceritanya tuh kalau nggak salah awal-awal ternyata tahu dia tinggal di belahan bumi yang berbeda itu dari ngobrol malam-malam, terus yang kayak gue mau tidur gitu, kayak udah jam segini gue udah mau tidur gitu. Terus dia bilang tempatku sih masih pagi. Terus kayak pagi, maksudnya apa nih pagi? Pagi? Emang lo anak malam aja? Atau emang pagi tempat lo masih pagi? Iya, di tempat gue sih masih pagi. Terus emang lo tinggal di mana? Gue tinggal di negara ini. Lah gimana? Kok bisa? Maksudnya kan ya ini tuh udah lintas benua. Iya. Gitu kayak. Dan tempat lo pinpointnya Indonesia gitu kayak. Iya, tapi mungkin aja ini sisa-sisa waktu gue pas balik ke Indonesia kali dia bilang gitu. Begitu. Sampai lintas negara loh ini, ganas lintas benua bahkan. Ini kayak sebentar ini gimana, sampai ada kali gue sempat 5 menit gue coba memproses kok bisa ya. Ini algoritmanya kenapa ya? Kayak nah itu gitu. Dan ini apa tadi lu bilang irisannya ada teman-teman lu di antara itu? Iya, dan ada ya teman-teman yang kayak astaga. Jadi gara-gara kita ngobrol terus saling udah cek sosial media, dia tanya, "Lo kenal ini? Lo kenal si A, si B, si C?" Iya kan, mereka teman-teman sekolah gue gitu kan. Astaga. Oh iya, gue juga kenal mereka. Ya sebentar, ini ada apa? Untuk mengetahui lu punya teman lain ya, tapi lu harus melewati dating apps yang ternyata lu ada di belahan bumi yang lain. Iya gitu kan. Muter dulu. Lu muter dulu ternyata, lu kenal itu kayak, lu tinggal di sini. Wow. Tapi itu kayaknya menarik memang dari dating apps ya. Maksudnya twist itu tuh gak terduga kayak, gitu ya. Oh ternyata gitu kan. Ternyata gitu. Oh wow. Sampai ke situ ya, Liv. Ada juga yang kayak gitu pengalaman lo ya. Menarik banget itu tuh. Aduh, tapi itu ini sih. Tapi kalau misalnya nih, lu rekomendasi dating apps apa? Kalau misalnya kita mau pakai nih. Kalau rekomendasi, kalau buat gue pribadi yang cocok, yang kalau mau yang expand, yang mau luas banget, yang emang mau eksplorasi banyak, gue rekomendasiin saat ini Bumble. Baru kalau emang nggak mau yang pusing-pusing, nggak mau capek-capek, menurut gue Coffee Meets Bagel itu adalah pilihan yang cukup enak gitu, karena mereka yang mengkurasi, mereka pilihin, tapi mereka nggak yang unlimited, jadi mereka ada batasannya, jadi nggak tahu sih, tergantung preferensi kita, tergantung siapa yang nge-like punya kita duluan, jadi dia lebih terkurasi gitu, jadi cuman dijatah, misalnya hari itu cuma sekitar 20, misalnya hari ini, besok bisa cuman mungkin 18 gitu, atau misalnya besoknya bisa tiba-tiba 30, ya itu tergantung gitu kan. Dan itu lebih secara
experience menurut gue jauh lebih enak gitu, karena gue juga bisa lihat. Dan Coffee Meets Bagel dan Bumble adalah aplikasi pertama yang menurut gue cukup kalau lu bingung nyari obrolan apa dari situ. Jadi mereka menyediakan kayak deskripsi yang lebih detail tentang diri lu sendiri, interest lu, apapun itu. Jadi lu bisa lihat ini obrolan, ini kayaknya interest sama. Ini kayaknya menarik nih. Jadi lu bisa pick up the conversations dari situ gitu. Oke. Even Bumble lebih hebat lagi gitu kan, dengan detail zodiaknya apa, tinggi badan, berat badan, preferensi smoking atau non smoking, doing drugs or not, terus yang kayak sampai begitu ya detailnya. Sedetail itu, dan deskripsi tentang diri lu bisa sampai sedetail itu. Dan filternya pun bisa diatur dari situ juga. Gitu. Sama sih kedua, baik Bumble dan Coffee Meets Bagel tuh mereka punya filter sendiri. Jadi umurnya range umur, yang kayak gitu-gitu. Agama, kalau misalnya maunya yang agama tertentu, itu bisa dikurasi dari situ. Gitu. Kayaknya abis ini gue akan download nih. Gak apa-apa. Kalau yang Coffee Meets Bagel gue udah lama sih, maksudnya udah uninstall kan, karena maksud gue kayak gue orangnya pemalas gitu. Karena memang dia sedikit sih. Yang dikeluarkan, maksudnya opsinya tuh memang tidak sebanyak Bumble, apalagi Tinder ya, jauh banget gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya, orang-orang sih banyak yang bilang cocok, tapi kalau gue pribadi, gue kurang dapet, yaitu OkCupid. Itu juga dia kayaknya dibilang baru juga enggak, tapi kayak di Indonesia lagi lumayan gitu. Dan banyak yang bilang algoritmanya bagus banget katanya. Jadi orang-orang yang keluar tuh juga, jadi orang-orang yang dipilih itu berdasarkan apa yang lu tulis di deskripsi lu. Gitu. Jadi bagaimana lu mendeskripsikan diri, di situ orang katanya sih algoritmanya bekerja untuk mendatangkan, maksudnya untuk milihin nih orang-orang yang seperti apa. Tepat. Gitu. Cuman buat gue pribadi waktu itu karena balik lagi karena dia kayak Tinder, jadi besar banget, jadi capek gitu, jadi kayak males jadinya. Mungkin waktu awal-awal main 5 tahun lalu, mungkin excited, seru banget nih kayak main, tapi makin kesini buat gue pribadi kayak gue lebih prefer quality over quantity. Tapi mungkin buat mereka yang mau eksplorasi, I think ya kuantitas itu perlu gitu, karena buat lo bisa melihat the bigger picture. Semakin beragam ya. Ya biar lo tahu kira-kira yang lo pengenin tuh kayak apa sih, yang cocok sama lo tuh seperti apa gitu. Karena kalau ngomongin soal preferensi lo apa, tipe lo apa, ini, tapi kan kayak itu tuh besar gitu loh. Bisa lo harus ketemu, lo harus punya experience dulu, baru lo bisa menentukan sebenarnya. Nice. Ini kenapa gue tanya soalnya ini sih menurut pendapat gue ya, karena di masa pandemi kayak gini guys, jujur aja yang kita nggak tahu sampai kapan, kayaknya akan kemungkinan besar dan mungkin juga gue yakin sih akan sudah mulai banyak orang yang menuju dating apps gitu. Karena ya lu untuk mendapatkan kenalan dengan orang baru, gimana nih temen gue nggak bisa ketemu gitu kan. Jadi salah satu caranya adalah dengan dating apps sebenarnya gitu. Nah tapi gue juga nanti akan membahas ya sama Livi mengenai tren-tren di 2021 nih ya mengenai online dating. Tapi sebelumnya gue pengen tahu nih Liv, buat lu pribadi ya, kan kalau misalnya awal chatting gitu ya, itu apa sih yang kadang-kadang membuat turn off gitu dari si orang lain gitu? Karena kan sometimes kayak jadi males nih gitu, nggak mau ngomong. Nah jadi biar kita juga bisa tahu nih batasan-batasan. Kira-kira soalnya gini ya, teman gue itu kan banyak yang bilang gini, sekarang tuh gue kalau DM cewek ya, itu tuh susah banget gitu. Karena sometimes kita udah tahu kesannya tuh mau kenalan gitu. Tapi kenalan itu dimaksudkan bahwa nanti lu bakal pacaran nih sama gue gitu. Kayaknya tuh kejauhan banget. Lu ngincer gue gitu. Gitu. Walaupun mungkin memang ada tujuan itu ya, kita sebagai perempuan juga paham gitu kan. Karena gak mungkin tiba-tiba suddenly lu mau kenalan. Kalau dating apps kan lu udah jelas nih tujuannya emang bisa mencari pacar gitu. Nah tapi cowok tuh kadang jadi bingung gitu. Kayak kita mau kenalan aja kok susah banget gitu. Karena udah dianggapnya seperti itu. Nah, kalau menurut lu memang apakah ada turn off tertentu? Kalau dari gue, kalau ngomongnya generik. Generik. Maksudnya dalam artian kalau zaman Tinder itu kan ya mereka cuma bio. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya oke lah saat itu mungkin pasti nanya, kerja di mana, kerja di mana atau kuliah di mana. Tapi buat gue pribadi, nanyain hal-hal yang sifatnya basic, apalagi yang sebenarnya udah ada di dalam details kita,
itu kayak menurut gue artinya lu malas gitu, lu malas buat cari tahu siapa orang yang mau lu ajak kenalan gitu. Jelas-jelas kan udah ditulis gitu, lo umur berapa, ya umur terserah ya bisa dimasukin apa enggak, umur lo berapa, kerja di mana, tinggal di mana tuh udah kelihatan gitu detailnya. Malah kan beberapa aplikasi menyediakan format-format yang lebih detail soal diri kita sendiri biar buat jadi bahan obrolan sebenarnya gitu, yang kadang-kadang yang cuma mulai hi, nice to meet you, terus oh my god, ya nggak apa-apa sih, maksudnya ya nyapa nggak apa-apa, tapi maksudnya ada follow up-nya setelah itu gitu. Jangan yang sapaan terus apa habis apa itu. gitu, misalnya waktu itu gue waktu itu pernah buka obrolan apa ya waktu itu ya tentang musik, gue lihat kayak dia orang suka dengerin musik gitu. Ya udah, maksudnya kalau sebasic yang hi, nice to meet you ya gitu, nice to be matched with you, atau enggak atau sapaan ininya ya. Lagi dengerin musik apa nih akhir-akhir ini gitu, yang seru, terus dibalasnya hi gitu, iya nih gue lagi dengerin Japanese pop gitu, gue lagi dengerin yang Plastic Love-nya Maria Takeuchi, kayak ini apaan gitu, terus coba deh dengerin, terus dia bilang coba deh dengerin, bagus loh lagunya, kayak oke, ntar ya cari di Spotify tuh, waktu itu belum ada, cari di YouTube, iya lagunya bagus ya gitu. Udah jadilah tuh ngobrolin soal lebih interesting musik. Ya kalau kayak gitu kan soalnya. Iya, atau misalnya dia hobinya apa ya, contohnya mungkin dia suka sepedahan kayak terus ya udah tanya, misalnya kayak kita bisa buka dengan lo bebas gitu, lo mau nanya soal aksesoris sepeda gitu. Gue juga kayak, mau lo awal mulai sepeda ngapain, kenapa gitu, itu merek sepeda lo, merek ini oke tuh gitu kan. Kalau lo emang orangnya tahu sepedahan gitu. Atau kalau misalnya lo nggak tahu apa-apa ya nanya aja. Tanya gitu kan. Tanya gitu. Balik lagi ke curiosity kita gitu, kayak maksudnya kadang-kadang balik lagi orang tuh suka udah keburu mentalitinya udah mau arahnya ke PDKT. Jadi kayak jadi mindsetnya tuh udah bukan kayak kalau lu temenan kan, kayak kita ketemu nih gitu kan, kita belum kenal ya kan nanya gitu, lo apa? Maksudnya kita punya bahan lah pasti gitu. Jadi kadang-kadang orang yang udah mindsetnya udah mau PDKT tuh langsung arahnya gitu tuh kesana. Iya, langsung maunya kesana gitu, padahal ya sebenarnya salah satu kunci betul. Bisa maksudnya bisa lo menguasai hal seperti itu adalah dengan lo memperlakukan mindset lo harus ya sama kayak lo seperti berkenalan sama teman baru. Harus mindsetnya sih harusnya sama aja. Meskipun dia tahu sebenarnya ini kayaknya ini boleh nih gue incer gitu, tapi startnya itu harus tetap chill aja gitu. Chill pelan-pelan guys, jangan langsung digas. Jangan langsung kayak maunya gimana caranya gue dapetin dia gitu, mau jadi pacar, kayak itu ntar dulu ya. Apalagi ini platform masih di platform yang terbuka gitu kan. Kayak dating apps ini gitu. Oke, terus apa lagi Liv turn off-nya? Apalagi itu kalau nanyain hal-hal yang sifatnya privacy. Kayak maksudnya obrolan belum jauh, maksudnya belum ngobrol secara yang istilahnya apa ya? Kita belum dekat-dekat amat ngobrolnya, belum. Maksudnya gue juga belum melihat ini tuh cocok apa enggak ngobrol, tapi udah nanya-nanya hal-hal yang sifatnya lo anak keberapa? Orang tua lo kerja apa? Atau misalnya kayak lo tinggal di ya udah kalau tinggal ya udah lah ya, cuman kayak orang tuh kerja apa, sampai hal-hal yang istilahnya waktu itu pernah ditanyainnya kayak orang tuh kerja apa, bokap udah pensiun gitu ceritanya, terus kayak nyokap ibu rumah tangga, terus kayak dia tanya kalian hidup dari mana? I think itu kayak menurutku pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan untuk first place gitu. Itu maksudnya itu urusan masing-masing orang gitu. Betul. Terus ya udah paling ngobrol-ngobrol apa, terus, tapi bokap ada sibuk ini terus kayak tapi kalian nggak bisa dong ngandelin hidup kayak gitu, kayak dia sampai ngomong kayak gitu lagi. Iya, kayak itu urusan hidup orang gitu. Terus yang lebih parah adalah ya udah karena dia tahu gue kerja di majalah atau apa, itu sampai ada yang terlontar pertanyaan kayak lo nggak berminat mau jadi entrepreneur aja, kayak kelihatannya lo lebih senang jadi karyawan ya. Gue bilang ya emang gue saat ini senangnya jadi karyawan saat ini. Kenapa gitu? Ada masalah? Kenapa sih? Aneh banget. Itu sih aneh sih. Ada yang kayak gitu. Maksudnya kalau gue lihat ya maksudnya mungkin secara sosial dia ya emang agak socially awkward aja sih. Oke. Gitu. Jadi
yang gue nggak mau menghakimi juga, maksudnya mungkin buat dia hal-hal seperti itu tidak sifatnya privacy, tapi penting untuk diingat bahwa nggak semua orang sama seperti lo gitu. Jadi ada hal-hal atau rambu-rambu yang sebenarnya lo harus tahu juga soal boundaries gitu, apalagi namanya juga baru kenalan di dating apps gitu. Iya, betul. Yang itu kan sesuatu yang apa ya? Itu tuh nanti gitu. Paling kalau lo udah deket, udah ngobrol di jalur pribadi, udah pindah ketemu baru oke, cerita soal keluarga, soal ini itu. Iya, betul. Memang pasti ada batasan-batasan tertentu yang kalau lu memang sudah dekat ya, sudah temenan segala macam, mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan. Tapi kalau untuk baru level dating apps yang baru kenal stranger pertama kali, kayaknya gue juga itu it's inappropriate sih sebenarnya. Betul. Tidak pantas sih ditanyakan kurang cocok sih sebenarnya gitu. Karena kita kan nggak tahu sebenarnya kondisi tiap-tiap orang tuh gimana. Kayak daripada nanyain kayak gitu, kenapa nggak nanyain soal ya interest aja. Maksudnya kayak kenapa mau kerja di ini, ada pengalaman apa sih gitu. Iya. Itu kan jauh lebih apa ya, menarik untuk diceritakan. Atau sebenarnya topik tuh banyak banget loh, kayak you can just pick up one that you like aja gitu loh. Kan banyak, balik lagi kita mau apa enggak sebenarnya gitu, dan kita mau eksplorasi apa enggak. Atau ya gue nggak bisa pungkiri kalau emang udah nervous, yang anak juga suka udah mati aja gitu. Ya gue lupa mau apa ya. Iya. Tuh ya, sama yang seperti pada umumnya ya, kalau ya udah ngomong sifatnya sara, itu juga nggak kurang apik juga. Atau terjadi juga dulu. Puji Tuhan nggak sih. Cuman kadang yang itu pasti umum ya kan, soal sara, tuh soal mungkin yang berbau seksual, apalagi yang pertama kali kayak Anda siapa gitu. Iya. Itu sih. Iya. Oke. Gimana guys, sudah mulai dapat ini ya, insight ya dari Livi gitu kalau kalian mau DM. Tapi gue juga harus balance nih. Sometimes cewek juga kayaknya terlalu overthinking gak sih sampai ke situ. Maksud gue kalau misalnya cowok nih ya, memang gak semua orang kan DM mereka untuk kenalan, tapi ujung-ujungnya pasti bakal jadian sama lo gitu loh. Kalau menurut lo tuh gimana, Liv? Bener gak perhatian kayak gitu? Sebenarnya kalau melihat cowok-cowok yang nge-DM gitu, sebenarnya nggak salah sih. Maksudnya there's nothing harm with it gitu, karena kan pada dasarnya ya sama seperti kayak kita mau kenalan sama orang lain, kayak ya maksudnya itu kan DM itu adalah platformnya atau medianya gitu loh. Cuman memang ya nggak bisa dipungkiri kadang kalau di DM sama cowok mungkin stranger, terus kayak wah dia mau ngapain nih, punya modus apa nih, motif gak ada angin, apa, gak ada hujan, gak ada hujan gitu kan ya. Tapi kan bisa aja memang mau mungkin dia melihat lu menarik, tapi menarik tuh bukan berarti suka loh. Maksudnya menarik itu masih di tataran yang surface gitu, yang kayak lu terlihat secara di depan appearance, diapresiasi justru kan. Lu diapresiasi, berarti gitu. lu oke nih kayaknya buat kenalan, buat bangun relasi gitu. Sebenarnya nggak perlu sampai. Maksudnya kadang-kadang gue pribadi kasihan sih, karena cowok-cowok tuh memang suka udah disalah kaprah aja gitu loh. Dikiranya wah langsung mau PDKT gitu kan. Betul. Atau misalnya lu mungkin kenal atau jalan sama banyak cowok-cowok, dikira lu nggak faithful, lu nggak setia orangnya, lu kanan kiri setia, setiap tikungan ada gitu. Enggak juga, padahal kan kayak apa ya, yang nggak ada salahnya sih membangun relasi gitu loh. Maksudnya punya teman, maksudnya ya kita harus juga apa ya, some of us pasti punya intuisi gitu. Oh nih cowok punya intensi tertentu gitu, atau mungkin dia mau temenan. Tapi jangan sampai itu menutup kemungkinan lo, atau misalnya menutup pintu gitu loh. Jadi ya welcome aja. Maksudnya jangan terlalu yang kayak gimana banget sih gitu loh. Karena lucu-lucu juga sih ngelihatnya, kayak waktu itu sempat juga berdebat sama seorang teman gitu waktu zaman-zaman main dating apps di awal, kayak waktu itu mantan gue yang ngaku gitu ya, selain gue dia juga jalan sama orang lain, dan buat gue itu fair karena kan namanya juga masih proses gitu. Maksudnya ini masih tahap ya itu haknya dia gitu loh, itu hak orang, lo mau jalan sama siapapun gitu. Tapi salah satu temen gue nggak terima karena kalau lo mau PDKT sama orang lo harus stay sama satu orang gitu, be faithful. Tapi ya dan itu mencerminkan dia nggak setia. Gue bilang kayak untuk menilai seseorang tidak setia atau tidak kayaknya nggak bisa diukur dari lo baru kenalan terus dia cuma jalan sama lo doang, dia nggak jalan sama yang lain. Itu betul. Itu
itu hak orang gitu loh. Maksudnya itu kan maksudnya kita tuh maksudnya ya nggak menutup kemungkinan ya apa ya proses seleksi, proses milih tuh pasti ada lah. Maksudnya jangan dipikir maunya cewek doang gitu, maunya dipilih, maunya kita boleh milih gitu, terus yang lain nggak boleh, ya nggak gitu juga sebenarnya. Gue juga soalnya kadang kayak kasihan gitu loh, karena cowok-cowok nih kan memang mungkin secara society bahwa mereka tuh biasanya ya mungkin by nature juga mereka akan menjadi lebih agresif duluan gitu, mereka yang akan membuka conversation gitu. Memang kartunya tuh akan di perempuan gitu, kebanyakan ya pada umumnya betul. Gitu. Tapi bener kata mereka sih, sometimes gue juga kalau denger cerita temen gue, dia bilang, iya kan, kita tuh cuma mau kenalan gitu. Kan kenalan doang belum tentu. Iya, kadang gitu. mau ngobrol aja gitu loh sebenarnya. Iya, benar. Kita kan juga jadi baru tahu kan ketika ngobrol, oh ini orang bener-bener attitude-nya juga bagus atau enggak jadinya kan. Jadi mereka tahu dari situ gitu. Tapi memang prosesnya harus dilalui dari kenalan gitu, gak ada cara lain gitu. Sama aja kayak lo kenalan sama temen, ya coworker lo di kantor. Cuma ya bedanya ini, ada platform yang namanya aplikasi ini, ya ini di kantor, tapi kan sama-sama stranger, terus apa bedanya kan? Betul sih. Oh, tuh kaum Adam kita bela kan ini. Biar balance nih biar gitu. Seimbang ya, biar seimbang. Jangan memihak perempuan terus karena sahabat gue yang sekarang kita jalan udah 4 tahun temenan baik itu, ya dia ngaku gitu bilang kayak gue sih apresiasi. Jadi ceritanya waktu itu awalnya udah match terus gue yang membuka duluan obrolan, maksudnya kayak saying thank you terus ya nanya-nanya gitu, terus dia bilang jujur ya Liv, gue sangat apresiasi loh, maksudnya ada cewek yang mau memulai duluan dan nggak canggung gitu, ngobrolnya nggak yang nunggu ditanyain baru jawab gitu, nggak, maksudnya dia yang bisa nanya juga, kayak ngalir aja lah, ngalir aja itu buat gue sangat diapresiasi gitu loh, karena karena satu yang memang ya nggak mudah juga, dan gue mengakui kalau ya lu juga menghargai gue di situ, maksudnya kan ini kan platform sama-sama, lu nggak bisa jalan sendirian gitu ya. Kalau lu mau kenal sama orang ya lu juga harus inisiatif gitu, maju juga gitu loh. Setuju. Jangan nungguin gitu. Kadang kayak cewek-cewek maunya ditungguin. Kalau udah match kayak, ntar lah gue tunggu di chat aja. Iya, ntar kayak gitu. Ya sampai capek aja. Kasian guys, laki-laki itu juga punya harga diri ya. Kasian, maksudnya kasian gitu loh. Kadang-kadang mereka juga sebenarnya bukannya mereka mau, bukannya masalah dikasihani apa enggak, tapi kayak ya lebih ke saling ini aja lah gitu loh, maksudnya gini prinsipnya, kalau emang ada jalan gampang ngapain sih mikir susah-susah. kadang tuh mungkin most of the people mikirnya kayak kan kalau makin sulit makin susah dikejar itu makin worth it gitu. Ya mungkin ingatnya kalau cowok tuh jiwa kompetisinya tinggi gitu, tapi kadang-kadang ya nggak bisa gitu juga sih. ya pokoknya balancing aja lah gitu, yang dilihat aja, kecuali memang tadi kan kita benar ada feeling atau intuisi kalau emang udah banyak yang turn off nih kayaknya udah kayaknya enggak gitu ya. Tapi kalau as long itu nice gitu ya dibawa kayak teman aja sih guys gitu, kenalan orang baru tuh gak ada yang salah gitu. Gak ada yang salah sebenarnya, kayak karena sadar gak sih kita makin tua circle makin kecil. Betul. Kita tuh kadang udah tambah males, jadi kayak ya ada yang emang nyambung, ada yang maksudnya oke ya kenapa enggak gitu, kayak who knows loh nanti kayak kita di masa depan kita akan butuh dia gitu loh, maksudnya in terms apapun ya, maksudnya mau pekerjaan, mau misalnya tiba-tiba kalian tetangga mungkin nanti di masa depan dan harus saling tolong. Setuju banget, ini betul banget, benar, karena lu nggak akan pernah tahu kehidupan orang dia jadi apa nantinya. Ya dia bisa bantu lu apa, atau mungkin ya pasangan hidup Anda gitu. Iya, gak ada yang tahu guys, gak ada yang tahu, jadi jangan terlalu stuck di satu. Iya betul. Satu kolam gitu kan, dan ya nggak dipikir juga sih. Waktu itu sempat ngobrol sama coach gue, maksudnya bukan apa ya, ada satu orang gue sebutnya sih relationship coach. Jadi memang kadang-kadang cewek mungkin takut dikiranya murahan. Nah sebenarnya kalau menurut riset yang dilakukan kepada cowok-cowok, mereka tuh nggak melihat kita murahan. Justru yang ngecap murahan atau agresif tuh ada sama perempuan sebenarnya. Sekarang jadi tahu ya biangnya siapa ya? Biangnya tuh di perempuan juga gitu. Cowok-cowok tuh biasanya ya mereka selalu disalahpahami. Kadang mereka cenderung welcome ya, kecuali kalau misalnya mereka udah kasih ini kalau mereka nggak terlalu tertarik tapi lo maksa, nah itu udah beda cerita. Betul. Tapi untuk sekadar lo memulai obrolan duluan atau sekadar ya making first move, nggak ada yang salah, nggak ada yang haram kok. Nice banget loh itu. That's true, gue setuju sih. Ingat ya, gue setuju. Yang murahan itu perempuan juga. Kita sesama kita justru ya bikin. Oke.